Oke, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadlusi Fahmi, NIM 02201010 dari Matematika Angkatan 2020. Oke, jadi saya di sini dikasih kesempatan untuk mengisi tutor di mata kuliah geometri. Oke, yang pertama geometri di bidang Euclid. Nah, ibaratnya kalau geometri ini kan ibaratnya itu suatu gambar ya. Pasti berhubungannya dengan gambar, nggak mungkin berhubungannya gambar. Kalau dari sini kan kita masih di bidang 2 nih, maka kita menggunakan himpunan R2 karena kita di dalam bidang 2. Oke, selanjutnya ini masih basic ya, ibaratnya ya masih titik. Kan kita di dalam bidang 2 itu paling titik dan dihubungkan antara titik yang disebut garis. Nah, pasangan tersebut bilangan S1 X2 menunjukkan lokasi titik S1. Dalam hal ini A direpresentasikan oleh 3,2. Ibaratnya ya kalau posisi titik tahu akan sudah dipakai dari SMA. Kalau 3,2 kan ya di titik X-nya 3, Y-nya 2. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya di dalam geometri ini mempunyai dua kegunaan, yaitu sebagai himpunan titik dan himpunan vektor sekaligus. Nah, kan vektor itu ibaratnya mempunyai arah ya, arah dan besar. Nah, di dalam ini ada operasinya, yang mana itu adalah operasi jumlah vektor, di mana jumlah dua anggota dari R2 yaitu X sama dengan X1 X2 dan Y sama dengan Y1 dan Y2 adalah vektor X plus Y, di mana nanti akan vektornya itu adalah X1 plus Y1, X2 plus Y2, seperti itu. Nah, selanjutnya ada perkalian skalar. Nah, kalau perkalian skalar kan ibaratnya kalau dalam vektor kita langsung kalikan aja ke dalam masing-masing anunya, masing-masing baris dan kolomnya, seperti itu. Untuk teoremanya ya sudah jelas ini ya, dari yang asosiatif, kuantitatif, unsur identitas, unsur inverse. Ini kan ibaratnya teorema yang sudah ditemukan. Karena kita cuma dapat implementasinya secara sedikit-sedikit. Oke, selanjutnya hasil kali dalam. Misalkan X sama dengan X1, X2, dan Y sama dengan Y1, Y2. Dua vektor dx y adalah elemen bilang di bidang 2, maka hasil kali dalam x tambah y adalah x1 y1 ditambah x2 y2. Sebenarnya ini penulisannya kayak gimana? Hasil kali dalam seingatku ya kalikan aja anunya yang setara, yang satu sama yang satu baru ditambah satu ini dua. Iya, penulisannya itu ada yang beda, ada yang pakai tambah dan ada yang pakai koma. Ini termasuk sifat-sifatnya, gimana bisa penjumlahan bisa jadi statik, sifat perkaliannya juga sama, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya panjang vektor, yang mana itu kita bisa menentukan panjang dari vektor itu, karena kan itu vektor punya arah dan juga besaran. Nah, kita bisa menentukan panjangnya, yang mana rumusnya adalah panjang dari vektor X biasanya dinotasikan dengan mutlak ini ya, panjang dari vektor, di mana itu akar dari X, hasil kali dalam X kali X, di mana hasil kali dalam ini akan menghasilkan X kuadrat, kan seperti yang tadi kan langsung dikalikan, seperti itu. Oke, selanjutnya ini teoremanya yang mana panjang vektor X itu dia pasti lebih besar dari 0, walaupun ya akar-akar kecil ya lebih besar untuk setiap X dia elemen bilangan bidang 2. Dan jika panjang dari vektor X itu sama dengan 0, maka itu X sama dengan 0,0, seperti itu. Karena panjang vektor ini biarpun dia arahnya ke arah negatif atau apapun, dia tetap memiliki panjang. Makanya itu lambangnya itu termasuk lambang mutlak, seperti itu. Untuk perkalian skalar ya pasti basic ya, skalarnya dikeluarkan, dipisahkan aja, itu enggak apa-apa, atau dia langsung oke juga. Yang penting panjang itu nggak mungkin negatif, itu aja. Makanya kan skalar di sini itu juga dikasih mutlak. Ini untuk pertidaksamaan yang dimana panjang dari X tambah Y itu pasti lebih kurang daripada panjang X dari panjang dari Y, seperti itu. Oke, lanjut.
Bidang Euclid adalah ruang vektor R2 yang dilengkapi dengan pengertian jarak. Nah, ini kan jarak nih. Jarak itu di antara dua garis atau dua titik itu bisa dicari. Kalau di antara dua titik itu rumusnya X. Misalkan aku punya dua garis tuh. Nah, nanti jaraknya pakai ini. Nah, ini sifat-sifatnya. Nah, selanjutnya itu ada garis di bidang Euclid, di mana ini kan persamaan garis yang umum ya. Kita kan sudah sering pakai ini. Di mana kita bisa ibaratnya nanti jadi garis lurus yang Y sama dengan persamaan umum kan Y sama dengan MX sama C yang dimana M adalah kemiringannya. Jadi kita bisa eh, apa ya, menentukan kan garis itu berarti kontinu terus ya. Ibaratnya udah habis-habis. Jadi kita bisa representasikan dalam bidang dua. Nah, habis itu, tapi karena kita juga bekerja pada vektor, maka kita akan menggunakan persamaan vektor. Yang dimana V itu sama dengan V1, V2, sebuah vektor di R2, maka himpunan T, V, itu T elemen bidang 2, menyatakan semua vektor yang merupakan kelipatan dari V. Itu sebenarnya hampir sama kayak yang di atas, tapi dia dinyatakan dalam bentuk vektor. Yang dimana kan T itu nilai sembarang yang ada di bidang 2. Jadi dia itu merupakan kelipatan dari vektor V itu. Jadi kan bisa panjang, bisa lurus gitu kan. Gitu. Nah ini, jadi kan persamaan yang melalui P dengan arah vektor V sama dengan V1, V2 dapat dituliskan sebagai vektor X sama dengan P tambah TV. Berarti dalam hal ini pada penyebab tersebut titik P harus dipandang sebagai vektor. Jika T berubah, maka ujung dari vektor X berada pada suatu garis. Perhatikan parameter T dapat dibaca sebagai waktu. Jika T sama dengan 0, maka vektor S berada di titik P. Dan jika T lebih dari 0, maka vektor S akan berada di arah P. Sedangkan untuk T dikurang dari 0, itu maka vektor akan berada di bagian yang lain. Nah, itu ibaratnya kan jadi kalau dia akan P itu ibaratnya vektor awalnya. Jadi setelah ditambah TV ini dia bisa makin memanjang atau ke arah P-nya, atau dia makin, kalau dia sama dengan 0 kan berarti dia sama dengan P itu. Kalau dia kurang dari 0 maka dia akan kebalikan arah. Tapi kan garis lurus kan kalau dilihat-lihat juga, kalau kita ambil titik di tengah-tengahnya itu kan ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Nah, dalam sound vector itu dipisah untuk T-nya aja. Kita gimana seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, ini selanjutnya kan tuliskan persamaan garis 2x tambah 3y sama dengan 6 dalam persamaan vektor. Pertama, kita pilih titik P yang berada di garis tersebut. Misalkan kita ambil Y sama dengan 0, maka kan kita dapat X-nya itu sama dengan 3. Nah, kita dapat mengambil P titik inisiasi awalnya itu 3,0. Untuk menentukan faktor arah V, maka kita harus mengambil titik kedua, di mana misalkan kita Y itu sama dengan X-nya sama dengan 0, ya kan? Berarti kita dapat Y sama dengan 2. Nah, maka kita dapat menentukan arahnya V itu dapat dinyatakan sebagai P dikurangi Q, yang mana titik awal dikurangi titik akhir. Nah, persamaan vektor itu, jadi kita sudah dapat V-nya nih. Habis itu kita yang P-nya kan sudah dapat juga. Nah, ibaratnya kita langsung tulis X sama dengan P ditambah TV, di mana dia akan berubah seiring T-nya ini. Kalau dia positif berarti dia akan searah V. Kalau dia negatif, dia akan kebalikan arah dari V. Dan kalau dia 0, maka dia akan titik P ini. Berarti kan bahwa persamaan garis tidak tunggal, kita tidak dapat saja mengambil salah satu persamaan dengan bentuk berikut. Nah, ini sebenarnya hampir sama aja sih. Ya, beda bentuk tapi overall sama. Kan itu ngambil titiknya aja yang beda ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Untuk menyadarkan penulisan persamaan vektor XP tambah TV itu disingkat menjadi XP tambah V. Ini sama aja ya. Tergantung penulisan juga sih. Nah, persamaan garis juga dapat dituliskan dalam bentuk hasil kali dalam, di mana dalam hal ini menggunakan vektor normal dari garis. Jika V sama dengan V1, V2, maka vektor yang tegak lurus terhadap garis adalah N sama dengan V2, V1 atau N sama dengan min
min V 2, V 1. Selanjutnya, tiap vektor yang ujungnya berada garis itu memenuhi X min P, N, di mana N-nya adalah gini ya. Nah, umumnya vektor ini tuh diambil sebagai vektor dengan panjang 1. Jadi untuk kasus ini vektornya N sama dengan ini hampir sama aja ya, kan hasil ke dalam nih. Beda tipis aja. Oke, selanjutnya adalah koordinat polar. Dalam beberapa hal ini hampir sama kayak kan koordinat kartesius itu tergantung dengan dengan nilai x dan y. Nah, beda dengan kartesius, koordinat polar itu tergantung dengan r dan θ-nya. Jadi dalam beberapa hal lebih mudah mencari lokasi atau posisi suatu titik dengan menggunakan koordinat polar karena dia hanya bergantung dengan jari-jari dan jari-jari atau R-nya dan tetanya. Atau tetanya kan itu seiring berjalan sampai 360 sampai 2 pi aja kan. Jadi dia akan mutar dan akan membentuk suatu kurva atau bentukan yang lain. Jadi ini teta derajat dari sumbu X. Jadi kan jadi dalam pembentukannya koordinat polar ini dia di bidang 2 juga, tetapi dia etanya itu berasal dari derajat dari sumbu X positif yang akan naik dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi dia itu dihitung sebagai tetanya, di mana sudut apit dari situ. Selanjutnya kalau R-nya itu ya kayak berjarak sejauh kayak jari-jari dari 0,0 itu merupakan R-nya. Oke, selanjutnya, nah setiap titik mempunyai lebih dari satu representasi dalam koordinat polar, di mana R, θ itu sama dengan min R, θ tambah N itu untuk N bilangan bulat ganjil. Nah, ini sifat-sifatnya. Dan R itu juga bisa 0 tambah θ tambah N itu untuk N bilangan bulat genap. Gimana sih kita cara mengkonversi koordinat polar ke dalam koordinat kartesius atau ini? Nah, kita gunakan relasi di mana X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta, maka kita bisa dapatkan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu kita bisa dapatkan tan theta itu sama dengan Y per X. Jadi kita bisa dapatin tan theta ini jika kita memasukkan Y per X-nya. Seperti itu. Oke, selanjutnya masuk lingkaran ya. Oke, persamaan LNC, persamaan koordinat polar. Nah, koordinat polar itu juga bisa membentuk lingkaran nih, gimana? Kalau dia berpusat jika ini kan R sama dengan A, maka dia berpusat di 0, A itu akan R sama dengan 2A sin theta. Kalau dia berpusat di A, 0 itu R sama dengan 2A cos theta. Gitu. Jadi ibaratnya kan kalau lingkaran kalau kita masukin 0 nih anunya, maka dia akan menghasilkan titik 0 sini. Nah, seiringnya berjalannya waktu seiring berjalannya theta, dia kan nanti tetanya naik nih. Nah, baru tuh nanti dia akan nanti R-nya ini kan ibaratnya dari sini kan. Baru dia nanti ke sini, ini untuk 45, ini untuk 90, untuk pokoknya nanti dia akan mutar dan akan membentuk suatu lingkaran. Sama seperti sebelahnya, hampir sama. Jadi dia akan mutar, tapi dia akan nanti menunjukkan nilainya gitu. Jadi nanti akan kalau kita masukin tetanya segini, maka nanti akan dihasilkan R-nya berapa, dan dia penempatannya itu sesuai dengan teta sesuai dengan R-nya. Dan tetanya itu kan juga ibaratnya kan nanti sini 0 sampai 90 dia mutar terus kan. Nanti dia posisinya panjangnya sesuai dengan R-nya. R yang didapatkan dari ketika kita masukin tetanya. Seperti itu. Oke, selanjutnya lingkaran. Pertama lingkaran itu apa sih? Lingkaran itu adalah garis lengkung yang kedua ujungnya bertemu pada satu titik, di mana titik-titik pada garis lengkung tersebut mempunyai jarak yang sama terhadap titik tertentu. Titik tertentu itu disebut titik pusat. Nah, kalau lingkaran kan itu ada dua, di mana di pusat 0,0 dan pusat A, B. Itu kalau dalam Kartesius. Nah,
persamaan umumnya itu dapat dilihat bahwa dengan penetapan seperti ini, kan ini bisa dilihat nih Px, Y itu sama dengan R. Nah, kalau kayak gini kan kita bisa apa ya? Bisa mendekat tahu bahwa kalau dengan Pitagoras kita bisa menemukan nilai R, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Seperti itu. Nah, lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R. Nah, ibaratnya lingkaran yang seperti ini tuh akibat adanya translasi, di mana dia akan berpindah sebanyak P dan sebanyak Q, di mana titik pusatnya itu tidak sama dengan di pusat 0,0 lagi, tetapi di di dimana di titik ini, di titik P, Q lagi, dan jari-jarinya tetap sama, tetapi dia hanya beda titik pusatnya, yang dimana akan persamaannya akan berbeda, di mana dia akan ditranslasi, karena dia ditranslasikan dengan sifat translasi akan menghasilkan X min P kuadrat ditambah Y min Q kuadrat sama dengan R kuadrat, seperti itu. Nah, selanjutnya kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, kedudukan titik terhadap lingkaran itu sebenarnya kita bisa cari dengan memasukkan nilai dari titik itu. Misalkan kalau kita punya titik 1,0, 0,1, 2,0 itu kita masukin ke dalam persamaan lingkaran. Jika kita setelah kita masukin itu ibaratnya kan ini kalau kita masukin 0,1 nih, baru R-nya kita jadi ketahui berapa. R-nya sama dengan R kuadratnya sama dengan 9. Kalau kita masukin 0,1, kan itu akan menghasilkan 0 ditambah 1. Nah, 1 kan kurang dari 9. Nah, karena dia kurang dari 9, maka dia titiknya itu terletak di dalam lingkaran. Kalau dia sama dengan, berarti dia terletak pada lingkaran. Kalau dia lebih dari, maka dia terletak di luar lingkaran. Seperti itu. Nah, ini ya hampir sama aja ini. Kalau dimasukin kalau dia akan masuk lagi gitu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, sebenarnya ada tiga kedudukan itu garis terhadap lingkaran, di mana pertama itu garis menyinggung lingkaran, di mana dia hanya menyinggung satu titik. Yang kemudian ya garis itu memotong lingkaran di dua titik, di mana dia akan memotong dua titik itu. Yang ketiga, dia garis itu tidak memotong lingkaran sama sekali, atau tidak bersinggungan atau tidak berpotongan sama sekali. Nah, bagaimana sih kita mengecek hal seperti itu? Jadi jika kita ingin mengeceknya, kita memasukkan persamaan garis itu ke dalam persamaan lingkarannya, yang dimana kita nanti bisa mendapatkan bentuk persamaan kuadrat baru, yang dimana kita bisa dapat menentukan lokasinya itu dengan diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC. Jika diskriminan lebih dari 0, maka garis itu memotong lingkaran di dua titik. Nah, selanjutnya, jika diskriminan itu sama dengan 0, itu maka garis menyinggung lingkaran, berarti dia menyinggung hanya di satu titik. Kemudian jika diskriminannya kurang dari 0, maka garis tidak memotong lingkaran. Seperti itu. Oke, selanjutnya mana lingkaran tadi? Oke, mungkin sudah habis di sini ya. Itu lingkaran. Oke, kali ini ibaratnya translasi ya. Nanti ibaratnya kalau kita disuruh ini kan termasuk transformasi geometri ya, yang dimana itu ada translasi, dilatasi, rotasi, refleksi. Nah, kita itu tinggal cari bagaimana kita caranya. Kalau ditranslasi kan tinggal ditambah atau dikurang. Kalau di rotasi kita dengan matriks yang ini, dimana kita bisa mendapatkan hasil bayangan setelah dirotasi itu cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta kali x aksen kali y aksen. Seperti itu. Oke, selanjutnya ya seperti ini ya. Ini kalau di titik 0,0, dia pusat lingkarannya di titiknya itu di 0,0. Kalau yang ini kita berada di pusat A, B seperti itu. Nah, jadi ibaratnya seperti ini. Kita dapat merotasikan ini kan, kita merotasikannya sebanyak pi per 4 itu adalah 45 derajat.
Nanti dia kan ibaratnya kan ini sudah 45 ya, di lokasi titik pusatnya. Nah, setelah dirotasi sejauh theta atau gini kan, nanti dia akan berpindah nih. Dia akan berotasi sebanyak 45 derajat dengan searah berlawanan arah jarum jam. Oke, mungkin itu. Selanjutnya kita masuk ke parabola. Oke, sebenarnya parabola. Parabola itu apa sih? Parabola itu merupakan ibaratnya bentuk kuadrat, persamaan kuadrat, di mana dia akan membentuk kurva yang akan membentuk kayak mangkok gitu ya. Dia akan panjang gitu kan. Nah, sebenarnya parabola kita sudah belajar dari dulu, tetapi kita hanya belajar parabola yang dimana dia akan terbuka ke atas, yang y sama dengan x kuadrat, yang persamaan kuadrat yang sering kita pelajari itu. Nah, kalau di parabola ini sebenarnya dalam parabola itu terdapat persamaan umumnya, yang dimana itu akan diputar-putar atau gimana. Persamaan umum untuk parabola yang yang terbuka ke kanan atau ke kiri tergantung dari nilai fokusnya. Nah, dia itu nilainya kan y kuadrat sama dengan 4cx. 4c-nya ini apa? C-nya itu adalah titik fokus, gimana kita bisa mencarinya. Nah, ini kalau apa ya? Ini kalau kan berarti ada dua macam parabola. Ada 4 macam. Ada yang pertama itu terbuka ke atas, yang selanjutnya terbuka ke bawah, habis itu terbuka ke kanan, habis itu terbuka ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Nah, itu tergantung dari nilai dari sininya, dari C-nya, dari yang mana yang kuadrat atau yang dari negatifnya ini, seperti itu. Nah, kita ingat bahwa dalam kalau yang paling sering kita pelajari kan pelajaran SMA itu kita bisa dapat yang Y sama dengan X kuadrat jika X kuadratnya itu positif atau negatif, itu dapat merubah terbuka ke atas sama terbuka ke bawahnya ya kan. Nah, sama-sama parabola tuh, jadi seperti ini. Nah, kalau kita bisa digambar, maka titik C-nya ini merupakan titik fokus, yang dimana dan titik lactus rectumnya itu sama dengan 4C. Nah, ibaratnya gini ya, ini kan parabola nih, ibaratnya dia titiknya di sini, baru tuh dia bisa menghitung di mana titik fokus itu yang di sini ya. Panjang ini dari sini, ini namanya C. Nah, setelah itu kita bisa dapat menentukan latus rectumnya itu sama dengan panjang ya, kan karena dia panjang maka dia harus selalu positif, yaitu 4C. Oke. Selanjutnya ini konstruksi ini nggak usah terlalu ini. Nah, ibaratnya sih kan tentukan koordinat fokus dan persamaan dielektrik. Nah, saya ingat nih, kan ini persamaan umumnya kan Y kuadrat sama dengan 4CX. Nah, kita cari dulu fokusnya berapa, berarti 4C dikurang sama dengan min 8. Maka didapatkan titik fokusnya itu adalah min 2. Dan min 2,0 karena dia tidak digeser atau diapapun. Nah, kecuali nanti ditranslasikan. Jadi tidak bisa. Oke. Jadi kalau dari sini persamaan garis direktrisnya itu kita bisa lihat karena dia tidak berpindah-pindah ya, maka dia tetap sama dengan fokusnya, jadi X operator 2 ini. Garis direktrik. Oke, karena itu garis direktrik. Ini ya pertama kita dari persamaan dulu kita dapat fokusnya. Setelah itu kita dapat garis elektriknya itu kita X sama dengan 2. Kalau nggak salah ini ada rumusnya lagi deh, kalau nggak salah. Untuk melukisnya ya sepertinya aja. Oh, garis elektriknya tuh yang ini mana itu panjang dari C-nya ya. Oh iya. Oh iya iya. Seperti itu. Terus itu kita contohnya lagi ya. Kita belajar contoh aja. Tentukan persamaan parabola dengan puncak di titik asal 0,0 dan titik fokus di min 4,0. Nah, karena fokus dan puncak pada sumbu X, maka sumbu X itu adalah sumbu parabola, ya kan? Nah,
dan titik fokusnya adalah di min 4,0. Gimana nan? Kalau kayak gini, karena titik puncak di asal 0,0 dan titik fokus kan titik fokus kalau dilihat di sini kan dia searah dengan titik puncaknya ya seperti ini. Maka yang anunya itu akan jadi persamaannya itu kan apa ya min 4x C sama dengan min 8. Jadi kita kalau dalam bentuknya, nah karena sumbu baru masih, nah karena fokus dan puncak pada sumbu x, nah kita bisa ketahui kan ada puncaknya itu ada sumbu x, maka sumbu x adalah sumbu parabola, di mana samaan parabola yang sebelah sumbu x itu adalah y kuadrat sama dengan 4cx. Karena fokusnya itu tadi min 4, maka itu kita dapat c sama dengan min 4, dan persamaannya adalah tinggal kita masukin aja c-nya, y kuadrat sama dengan 4 dikurang 4x. Oke, ini selanjutnya ini hampir sama aja ya, tapi cuma agak beda anunya. Oke, kita next nih. Selanjutnya itu terdapat persamaan garis singgung pada parabola. Seperti halnya pada lingkaran dan elips, terdapat dua macam garis singgung yang akan dijaga, yaitu garis singgung yang melalui salah satu titik parabola dan garis singgung yang mempunyai kemiringan tertentu. Di mana kan garis singgung itu kalau dalam parabola kan bisa menyinggung satu titik atau menyinggung dua titik sekaligus, atau yang kita kalau ada titik di luar, jadi dia bisa menyinggung dua titik. Nah, persamaan garis singgung yang mempunyai kemiringan M pada parabola yang ke kiri atau ke kanan. Nah, sekarang kita bahas ini. Kalau dia mempunyai kemiringan, kalau dia ada gradien atau garis singgung itu punya kemiringan sudah diketahui, dan dia akan menyinggung parabola di titik apa. Jadi karena kemiringan pada garis singgung L sudah diketahui, maka misalkan kita mempunyai persamaan garis itu kan Y sama dengan mx tambah c atau berapapun dengan konstanta, maka kita dapat menentukan persamaan garis itu. Kita tinggal substitusikan ke dalam persamaan parabolanya, di mana akan menghasilkan nilai seperti ini. Oleh karena garis menyinggung parabola, maka haruslah memotong pada satu titik aja. Dengan kata lain, persamaan kuadrat di atas haruslah mempunyai penyelesaian yang kembar. Nah, kalau berarti kalau seperti ini, dia kan karena dia menyinggung di satu titik. Ingat sifat yang tadi, kalau dia menyinggung satu titik berarti D-nya sama dengan 0. Kalau dia menyinggung di dua titik berarti D-nya itu sama dengan memotong dua titik, itu D-nya sama dengan lebih dari 0. Kalau dia tidak menyinggung apa-apa berarti kurang dari 0. Oke. Selanjutnya persamaan di atas akan memberikan solusi untuk B. B sama dengan C per M. Oke, dari sini kita bisa dapat bahwa B-nya itu nanti akan mendapatkan nah seperti itulah. Jadi persamaan garis singgung, persamaan garis singgung itu adalah parabola ya, yang mempunyai kandungan M adalah L sama dengan mx tambah c per m. Oh ini, jadi untuk mencarinya kalau diketahui gradiennya ya, itu sama dengan y sama dengan mx ditambah c per m, di mana c-nya adalah titik fokus dan m-nya adalah gradien. Seperti itu. Kalau ini kan hampir sama aja, tetapi beda di translasinya di sininya aja ya. Pokoknya kalau geometri yang ini, kalau garis singgung menurutku based on rumus is okay, asalkan agak paham tentang anunya. Oke, selanjutnya tentukan persamaan, ini contoh soal ya. Tentukan persamaan garis singgung parabola Y kuadrat tambah 6Y dikurang 8X tambah 25 sama dengan 0. Yang tiga lurus garis. Nah, kita tulis kembali persamaan ini ke dalam bentuk yang awal ya kan. Ibaratnya kan kita bisa apa yang X kuadrat tambah 6 ini kan kalau kita tambahi 9, maka kita bisa dapatkan Y tambah 3 kuadrat, yang dimana akan menghasilkan yang apa ya, ruas kiri per buat Y tambah 3 kuadrat ya, betul. Habis itu kita pindah ruas, jadi 8x nya jadi 8x ya, kan dikurang 9 itu pasti 25. Oh, diputar minusnya bisa lah. Oke, jadi pokoknya diubah dulu ke bentuk persamaan umumnya. Setelah itu kita dapat membentuk C, baru H-nya sama K-nya.
Akanya ini kan ibarat titik titik puncak awalnya itu. Jadi dia bertranslasi di mana gitu ya. Misalkan M adalah kemiringan garis singgung yang dicari, maka kita dapat karena dia garisnya itu tegak lurus, maka kita tahu bahwa kalau dia tegak lurus gradiennya itu terbalik ya. Gimana ya, kita masukin aja M2 itu sama dengan min 1 per M1, yang mana akan menghasilkan M-nya itu sama dengan 1/2. Nah, setelah itu kita eh, tinggal kita apa ya? Ada rumusnya kan sudah yang ini kan. Yang ini. Jadi kita tinggal masukin karena kita sudah ketahui M-nya, kita tinggal masukin ke dalam persamaan awalnya. Jadi kita dapat terakhirnya adalah persamaan garis singgung itu sama dengan X min 2Y sama dengan 0. Kalau parabola yang terbuka ke atas ini hampir sama aja implementasinya, cuma beda sih. Kalau dia terbuka ke atas karena dia tergantungnya berbeda-beda ya. Oke, kalau yang ini kita bisa dapat nih gimana caranya kita menentukan garis singgung ini jika dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kalau dia terbuka ke atas atau ke bawah kan yang persamaannya Y sama dengan 4C. X kuadrat sama dengan 4CY. Itu untuk persamaan garis singgung. Ini ya. Dan kita substitusi nanti kita bisa dapatkan persamaan ini sehingga kita dapat menentukan nilai B-nya untuk nilai yang ini. Jadi kita dapat menentukan B sama dengan CM kuadrat. Yang dimana kalau kita dalam hal yang garis singgung yang titik puncaknya digeser di H K, kita bisa menentukan bahwa persamaannya seperti ini. Cuma beda di sini aja sih. Kan dia bergeser. Kalau untuk yang lainnya kan hampir sama aja. Oke. Ini untuk konsolnya pakai ini. Oke, gini kan berarti ya sama jadikan persamaan bentuk awal dulu. Kalau ini kan min 4 berarti tambah 2 kali berarti kita plus 4 untuk menjadikan bentuk seperti ini. Ini 4 ya berarti tambah 4 ke kedua sisi. Nanti akan menghasilkan X min 2 kuadrat sama dengan 4Y tambah 12. Nah, kita ya balikin lagi ke bentuk persamaan awalnya. Umumnya jadi kita dapat persamaan terakhirnya itu dengan H-nya itu 2, K-nya itu min 3, dan C-nya itu kita ketahui bahwa 4C sama dengan 4, maka C-nya sama dengan 1. Oke, selanjutnya itu garis singgung yang dicari itu punya kemiringan sebanyak M sama dengan 3 ya. Maka persamaan garis singgung yang dicari itu kita masukkan aja rumusnya, yang mana itu sudah ada ini kan. Ini rumusnya. Y min K-nya itu yang berapa digeser ke terhadap Y-nya, H-nya itu berapa digeser terhadap X-nya, habis itu C-nya itu titik fokus, M-nya itu adalah gradien. Jadi kalau kita sudah dapat yang ini dan gradiennya juga kita ketahui, itu tinggal kita substitusikan ke dalam rumus seperti itu. Jadi persamaan garis singgung dicari dengan kita cara mensubstitusikan itu, maka kita dapat menemukan yang ini Y tambah 3 bagian 3 X bintang Y. Habis itu kita substitusikan otak-atik, habis itu kita dapatkan 3X min Y min 18 sama dengan 0. Dengan demikian titik potong dengan sumbu X dapat ditentukan dengan memberi nilai Y sama dengan 0. Nah, habis itu kita dapat garis ini jadi memotong sumbu X di titik 0. Jadi kita nyari ya kan, di mana dia di titik potongnya di sumbu X-nya. Oke, selanjutnya ini apa ini? Persamaan garis singgung yang melalui titik di parabola. Nah, kalau yang ini itu dia nanti ada 2 solusi. Kan dia kalau dia kemiringan merupakan titik singgung akan berlaku sekali lah M akan kita cari dalam bentuk X1 Y1 dan C. Kita berikan kebalikan masing-masing. Ini untuk menentukan M-nya ya. Jadi kalau kita diketahui titiknya, kita bisa menentukan garisnya. Gimana sih? Lebih baik kita ke contoh soal aja, biar lebih jelas. Nah, contoh 1. Tentukan persamaan garis singgung parabola Y kuadrat sama dengan 8X di titik yang mempunyai ordinat 4. Ordinat 4 itu kan Y sama dengan 4 ya. Nah,
Habis itu, kita dapat ketahui bahwa persamaan Y kuadrat sama dengan 8x, maka kita dapatkan titik fokusnya itu sama dengan 2. Kan titik fokus 4C ya. Jadi kita tinggal substitusi aja sih. 8 itu jadi 4 kali C kali sama dengan 8. Jadi persamaan di atas lihat bahwa C sama dengan 2 dan puncak parabola di titik 0,0. Untuk menentukan koordinat titik yang terletak pada parabola 0,4, kita masukkan ya kan Y sama dengan 4. Maka kalau kita ini kan kita dapat titik singgungnya, kita dapat nih berarti 2,4 dengan mempergunakan persamaan 5 kita memperoleh ini persamaannya x1 y1y sama dengan x1x baru itu x tambah 2 persamaan pertamanya. Kalau persamaan yang ininya kan yang mana itu yang ini ya, oke, yang ini nilainya. Jadi kita dapat tentukan dari singgungnya kalau kita mengetahui titik singgungnya. Jadi kita bisa dapat menentukan mana Y1 adalah titik singgungnya dan X1, Y1 adalah titik singgung, C itu adalah titik fokusnya. Jadi seperti itu. Oke, jadi kita dapat menentukan ya. Kalau ini kan sudah dapat titik singgungnya, berarti kita tinggal masukin deh. Kalau kita juga dapat persamaan umumnya kan, titik tinggal kita substitusikan aja seperti ini. Habis itu ini, ini kan hampir sama ya, tapi ya dia H min K ya, itu aja bedanya. Nah seperti ini kita sudah dapat persamaan umum parabola. Ini pokoknya pintar-pintar main di sini ya. Kan ini kan masih belum ada plus-plusnya kan. Nah kita tambah berapa? Kita butuh berapa sih untuk mendapatkan persamaan kuadrat ini yang lengkap lah ibaratnya. Selanjutnya dari persamaan terakhir diperoleh H, K itu 3,2 dan C sama dengan 2. Ya kan sudah dapat H, K-nya, berarti C-nya juga sudah dapat. Lalu kan kita titik anunya dulu kita substitusikan dulu di mana titik ordinat sama dengan 6 itu. Nah habis itu kita dapat X-nya kan pasti. Nah setelah kita dapat X-nya, kita masukin aja rumusnya itu rumusnya itu apa ya, kalau nggak salah ini X1 min H itu ya X1 min H baru tuh lain Y1 min K, habis itu Y dikurang 2 Y dikurang ini dikurang K juga, habis itu sama dengan 2 dikali 2 itu kan ini 4C, habis itu X tambah 5 dikurang 2 kali 3 ini itu dari sini ya, X tambah 5 nya kan itu artiannya X plus K nya ya, X plus H, X min H gitu lah. Jadi kita dapat menentukan garis singgungnya. Nah, jadi ibaratnya ya based on rumusannya menurutku kalau yang persamaan seperti ini. Jadi nggak usah terlalu panik. Kita lihat dulu apa yang kita cari. Habis itu kita tentukan menggunakan rumus yang apa. Makanya jangan panik dulu kalau lihat soal. Juga kan waktu tuh lama tuh. Kalau yang ini dia hampir sama aja ya. Diperoleh hampir sama aja, tapi dia ada per 2-nya. Jadi kalau dia parabola yang membuka ke atas atau ke bawah, maka kita dapat menentukan kalau dia titik singgungnya itu diketahui, maka kan berarti rumusnya adalah yang ini ya. Yang mana? Yang ini. X1X sama dengan 4C Y tambah Y1 per 2. Ini ibaratnya sudah tersedia gitu lah. Kan jadi kita tinggal cara implementasinya seperti apa. Kalau seperti ini kan X kuadrat minus X tambah 5 titik 2,3. Kalau yang kayak gini kita langsung aja bentuk umumnya, kita bentuk umumnya dulu terlebih dahulu pasti itu. Kapanpun kalau masih pecah kayak gini kita bentuk umum dulu. Habis itu kita tentukan bahwa ini kita apa ya? Dia kalau dia pakai ini, dia pakai rumus yang ini. Sebenarnya relatif sih, tergantung orang ya. Dia mau pakai rumus yang ini, mau rumus yang ini, itu terserah dia nyamannya di mana. Kalau aku ya fair yang ini aja sih, karena aku lebih suka persamaan kecil-kecil, nggak terlalu besar jadinya. Oke,
Oleh kan dengan menggunakan substitusi rumus ini, kita bisa menentukan ininya banyaknya. Oke, mungkin selanjutnya aku tambahin apa ya? Eh soal UTS tahun lalu. Oke, maaf tulisan agak jelek ya. Oke, soal UTS tahun lalu itu ibaratnya kita nomor satu itu kita disuruh mencari apa ya Pak ya? Mencari vektor yang dimana vektornya itu antara titik ini dan titik ini. Karena kalau kayak gini kan ibaratnya agak mudah ya. Gimana kita cuma X2 min X1 itu untuk yang I, kalau yang Y2 min Y1 itu untuk yang J, yang XY-nya ibaratnya. Jadi kita tinggal gitu aja, jadi nggak terlalu susah. Baru kita gambarkan vektornya, habis itu kita kalau ibaratnya vektornya itu vektor di 0,0 itu seperti apa. Jadi kan pasti kan akan seperti ini. Nah, habis itu dia akan digambar seperti ini lagi. Untuk nomor 2 ini saya salah ya, agak salah. Jadi ibaratnya ini kalau kalau kayak gini kita anu aja jadi kalikan R kuadrat aja, jadi lebih mudah. R kuadrat kan jadi hasilnya kan anu apa apa namanya, jadi bisa disubstitusikan langsung. Ini juga digambar sih ujung-ujungnya, jadi kita trace anu juga bisa, tapi disuruhnya di sini gunakan ini yang apa, ubah koordinat polar menjadi koordinat kartesius, jadi kita rubah dulu. Itu saya salah di sini ya. Oke, semuanya. Oke, selanjutnya ini kita apa ya, mencari nilai M yang dimana dari dua persamaan ini, dimana jaraknya itu diketahui. Jadi kita jaraknya antara kedua garis ini sudah kita ketahui nih, tetapi kita disuruh cari apa, kita suruh cari M-nya, kan ini kan nilai M-nya dari ketahui dalam suatu persamaan. Nah, habis itu kita suruh nyari nih bahwa berapa panjangnya itu kan di 0,0 ya. Setelah itu kita tahu bahwa rumus jarak itu hx plus by ditambah c itu per akar a kuadrat ditambah b kuadrat, seperti itu. Ini kalau nggak salah pertama-tama kita masukin dulu deh seingatku ini. Jadi kan kita sudah dapat A sama dengan M, B sama dengan min 1, C sama dengan 3M min setengah. Ya kalau nggak salah kita substitusikan dulu. Kalau nggak salah. Kan seperti ini. Nah nanti kita dapat ini kan. Berarti habis itu kita dapat kuadratkan kedua sisi. Kita ingat ini kan. Kalau gini Kak, kayak gini kan sudah fix positif atau negatif ya. Jadi ada dua penyelesaian itu. Yang mutlak itu kan bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nanti dia bisa positif atau negatif. Nah, habis itu kita dengan penyelesaian matematika secara ya tinggal dikuadratkan aja. Antara ini kan kuadratkan langsung juga boleh kan. Nanti dia akan menghasilkan nilai untuk menghilangkan nilai mutlak kan kita juga bisa ke kuadrat tuh ya. Nah, habis itu kita dapat nilai M-nya. Nah, maka kita dapat persamaannya ini, itu kita bisa dapat kita ubah ulang itu y tambah setengah sama dengan min 35 per 12x. Habis itu ini juga y tambah setengah sama dengan min 35 per 12 dikurangi 105 per 12 ya. Kalau digambar itu nanti akan seperti ini. Ya, Bu. Nah, nanti kayak gini. Nanti kan itu angkanya jelek ya, kecil desimal banget ini ya ibaratnya. Jadi ya seperti itu nantinya. Oke, selanjutnya ke UTS yang masuk soal lingkaran ya. Untuk soal lingkarannya kita disuruh mencari persamaan garis lingkung yang berada di apa ya, di titik 2,4. Nah, kalau kayak gini kita pertama-tama cek dulu apakah titik itu termasuk di dalam terletak pada lingkaran, di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Nah, ternyata setelah di input dimasukin itu dia jadi 2 kuadrat tambah min 4, berarti kan 4 tambah 16 tuh. Nah, 4 tambah 16 itu ternyata lebih besar daripada 4 tambah 16 kan 20. Nah, 20 itu lebih besar daripada 16, di mana itu jari-jarinya. Kalau dari sini kita dapat ketahui bahwa kalau dia lebih besar berarti dia berada di luar lingkaran. Jadi kita harus mencari apa nih? Kalau pertama-tama kalau waktu itu saya mencari garis polarnya, dimana x1x ditambah y1y sama dengan r2, dimana dia akan memotong
Nah, nanti kita kan dapat X-nya nih. Nah, habis setelah itu kita input lagi X-nya ke dalam persamaan lingkaran seperti itu. Yang dimana nanti akan menghasilkan di mana? Di dua titik. Yaitu Y sama dengan min 4 dan Y sama dengan min 12/5. Tapi ini menurutku ini cara yang ya, agak boros waktu ini. Sebenarnya ada cara cepatnya tapi saya agak lupa itu. Ini caranya ibaratnya kita cari garis polar kan. Garis polar kan ibaratnya garis titiknya tuh. Habis itu kita tentukan titiknya, baru itu kita inputkan titiknya itu. Habis itu kita masukin lagi ke sininya. Jadi ibaratnya agak panjang ya. Kan garis polar kan persamaannya ini. Habis itu kita dapat X, baru kita substitusikan di mana dia titiknya. Habis itu kita dapat XY-nya 0,4 dan 16/5, min 12/5 ya. Ya, habis itu kita masukin aja lagi ke dalam garis singgung yang sebenarnya. Kan itu ibaratnya garis polar itu kalau di luar itu nanti dia akan memotong dua titik. Nah, memotong dua titik itu, dia itu merupakan titik singgungnya kalau dia titik yang awalnya itu berada di luar lingkaran seperti itu. Jadi kita bisa dapat apa garis singgungnya. Jadi garis singgungnya itu ada dua, yaitu Y sama dengan min 4 dan 4x min 3Y sama dengan 20. Oke. Selanjutnya ini kalau nggak salah ini soalnya parabola ya ini. Dimana parabolanya ini parabola yang terbuka ke kanan atau kiri. Dimana min y min 2 kuadrat sama dengan 8x min 24 kita bisa buktikan benar. Kalau dari sini kan kita dapat titik fokusnya. Penulisan fokus itu ada beda-beda ya teman-teman. Ada yang nulisnya C, ada yang nulisnya A, tergantung dari referensinya. Jadi kita beda-beda. Nah, habis itu kita dapat cari M-nya terlebih dahulu, yang garis anunya. Nah, habis itu kita dapat M-nya kan karena dia soalnya tegak lurus itu. Tegak lurus, karena dia tegak lurus maka dia akan diputar dimana akan jadi min 5/3. Nah, dimana itu garis singgung parabola tak standar dengan itu kan gradien itu sebenarnya ada rumus yang kayak tadi kan, rumusnya dengan Y sama dengan min 5 Y sama dengan MX min MH tambah K itu tambah apart M. Itu yang seperti yang tadi kan, ya, rumus yang sudah ditemukan oleh yang buku tadi ya. Kita tinggal substitusikan ya. Kalau kita sudah menentukan M-nya, H-nya, K-nya, A atau C-nya, fokusnya. Jadi kita bisa dapatkan persamaan garis singgungnya. Nah, habis itu kita parabola. Parabolanya kan kita lihat bahwa kalau gini kan titik puncaknya ibaratnya berubah ya kan. Titik puncaknya berada di min 3,2. Min 3,2 kan ada di sini ya. 3,2. Nah, berarti titik puncaknya sini. Kita kira-kira aja nanti dia menyinggungnya di mana. Nah, nanti dia itu kalau dia menyinggung berarti dia cuma memotong satu titik. Yang satu titiknya itu kita bisa cari dengan masukin aja yang Y-nya ini, nanti masukin ke persamaan yang awal. Nanti dia akan menentukan satu titik yang dimana itu adalah titik potongnya. Oke. Mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.